الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bersyukur kita dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin serta bersolawat kepada Rasulullah dengan mengirimkan doa dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dan senantiasa rindu kepada Rasulullah. Kita tergolong kepada hamba dan umat yang mendapatkan pertolongan di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mencoba memaparkan setidaknya ada 5 keutamaan atas kewajiban salat yang kita laksanakan setiap waktunya. Hadirin, selain salat merupakan hadiah yang perintah kewajibannya langsung dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan kewajiban yang lain. Allah wajibkan puasa, Allah turunkan berupa firman. Allah wajibkan zakat, Allah juga turunkan firman. Begitu juga dengan ibadah haji, Allah wajibkan melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan kewajiban salat yang diwajibkan kepada kita. Allah ingin kewajiban ini kita ambil sebagai hadiah untuk hidup kita. Bagaimana kita senangnya mendapat hadiah dari seseorang, maka tentu saja Allah ingin kita juga senang untuk selalu melaksanakan sholat setiap waktunya. Maka selain itu, adapun keistimewaan yang bisa kita ambil, tentu yang pertama kata Allah di dalam Al-Quran, siapa manusia yang tidak ingin kepribadiannya terlihat baik? Tentu kita ingin menjadi manusia yang baik. Dan itu Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat akan membentengi kita dari hal-hal yang keji dan mungkar. Tentu sebagai manusia kita memiliki nafsu. Yang nafsu itu selalu mengarahkan kita kepada kemungkaran, kepada hal-hal yang tidak baik. Maka dengan salat yang kita laksanakan, kita berharap kepada Allah. Allah selalu jaga hidup kita, jaga diri kita, untuk kita tidak berbuat kemungkaran sedetik pun. Manfaat yang kedua, tentunya juga sebagai manusia, kita tidak hanya ingin menjadi pribadi yang baik, tapi juga baik dalam segi materi. Kita manusia pasti berkeinginan, memiliki impian menjadi orang yang kaya tentunya dalam kehidupan kita. Dan Allah menjamin itu. Kata Allah dalam surah At-Talaq di sebagian ayat kedua dan ketiga, Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Allah kepada orang-orang yang bertakwa akan memberikan solusi jalan keluar. Tentu permasalahan, ujian, problem, musibah bahkan tidak akan lepas dari kehidupan kita di dunia ini. Miskin atau kaya, pasti ujian selalu datang dalam kehidupan. Sakit atau sehat, pasti setiap kita memiliki masalah masing-masing. Terlepas ada masalah besar atau kecil. Intinya, kekayaan tidak menjamin permasalahan dalam hidup tak ada. Maka meskipun kita menjadi orang kaya yang tak terlepas dari masalah, Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ketika kita miskin, ketika kita kaya, Allah menghadirkan solusi dalam setiap permasalahan dalam hidup kita. Kita pasti bertanya, orang yang bertakwa, bukan kita yang melaksanakan salat. Dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang percaya dengan sesuatu yang gaib, dengan hal-hal yang tidak nampak. Dan orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang percaya bahwa solat merupakan perintah yang mesti harus ditunaikan dan dilaksanakan. Maka orang yang solat, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan ketika kekayaan itu membawa masalah dalam kehidupan, harta yang banyak membawa dalam permasalahan yang besar, Allah katakan Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tentu permasalahan-permasalahan yang hadir dalam hidup kita, kita ingin menjalani dengan tenang. Yang kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Keistimewaan yang selanjutnya, keistimewaan yang keempat yang bisa kita rasakan secara langsung adalah apapun masalah yang hadir dalam kehidupan kita, persoalan rumah tangga, persoalan kerja kita, aktivitas kita, maka ketika masalah datang, Allah berikan ketenangan ke dalam hati kita untuk menjalani permasalahan tersebut. Allah masukkan ilmu ke dalam hati kita, memberikan kita keyakinan bahwa setiap permasalahan yang Allah berikan dalam hidup kita merupakan sebuah ketetapan yang sangat baik dari Allah untuk kita. Ujian, problem, masalah, musibah yang Allah datangkan, hadirkan untuk kita dalam kehidupan kita, Allah berikan dalam keyakinan kita di dalam hati bahwa apapun yang datang dari Allah, baik atau tidak baik menurut kita, tentu Allah ingin kita tahu bahwa Allah masih sayang dan cinta kepada kita hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan yang terakhir, keistimewaan yang bisa kita ambil tentu bukan hanya baik secara pribadi, bukan hanya bergelimang harta dalam kehidupan, tapi tentu kita sepakat, kita percaya bahwa apapun itu, tentu kita ingin kehidupan kita di dunia dan di akhirat termasuk kehidupan yang sangat beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin dan percaya, yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah salat yang kita laksanakan, apakah salat yang telah kita kerjakan setiap waktunya telah membawa hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, atau justru masih seperti biasanya, atau bahkan yang sangat ironi, salat kita justru membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih tidak baik. Hadirin, kita berharap tentunya
segala aktivitas, segala bentuk amal ibadah yang kita laksanakan, terkhusus solat yang selalu kita kerjakan, menjadi ibadah yang tentu dapat membawa hal-hal yang lebih positif ke perubahan hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin wada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'aana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqimis shalah.